Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Parigi Podcast. Kembali lagi bersama saya Roni Saputra, tentunya di channel Parigi Podcast. Hari ini kita berada di stand penilaian kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Parigi Motong. Dan hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan Ketua Tim Penilai Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Parigi Motong tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin langsung saja saya sapa ibu kita yang sudah berada bersama kami di sini, Ibu Hasyati Ponulele. Terima kasih Ibu sudah hadir di stand kami. Jadi mungkin sedikit Ibu kita akan membahas terkait dengan bagaimana penilaian stunting yang sudah tadi berlangsung mulai sejak dari pagi hari sampai dengan di akhir tadi sore dengan penilaian atau peninjauan stand-stand yang dipajang oleh OPD-OPD teknis terkait. Mungkin awal Ibu terkait dengan stunting yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Ibu sebagai Ketua Tim Penilai melihat kondisi Kabupaten Parigi Motong dalam penanganan stunting ini seperti apa Ibu? Jadi baik, jadi kami mulai dari tadi pagi sampai saat ini kami akan melakukan suatu penilaian kinerja terhadap kinerja yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini dalam rangka percepatan penurunan stunting. Jadi secara umum kami melihat bahwa memang antusias daripada pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong ini untuk menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini sangat tinggi. Tentunya dilihat dengan keterlibatan semua OPD yang ada dalam hal ini dengan mengupayakan bagaimana OPD ini bisa mengambil suatu peran masing-masing dalam hal menurunkan angka stunting itu yang kami melihat. Tentunya di dalam hal ini tidak hanya OPD saja, tetapi tentunya edukasi mereka itu kepada masyarakat itu sangat tinggi, sehingga karena stunting ini kan bukan hanya OPD saja atau mungkin masalah kesehatan saja, tetapi beberapa komponen yang ikut sebagai pemicu di dalam hal ini. Olehnya itu semua sektor itu diharapkan itu bisa berpartisipasi aktif di dalam hal merencanakan kegiatannya itu dalam upaya penurunan angka stunting yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Tapi Ibu melihat bagaimana tadi Ibu lihat ada semua OPD bahkan terlibat, kemudian ada juga beberapa pihak swasta mulai dari Rumah Sehat Basnas tadi, ada juga apoteker juga terlibat. Ibu melihat dari semua stakeholder terlibat dalam penanganan stunting ini, menurut Ibu sebenarnya seberapa penting sih stunting itu untuk dicegah Ibu? Iya, memang kalau kami melihat memang positif dalam hal ini karena ada terlibat bukan hanya dari pihak pemerintah juga, tetapi ada yang non pemerintah yang ada dalam ini termasuk juga Basnas dan sebagainya. Tentunya pentingnya dalam hal penurunan stunting kita tahu bahwa itu dampaknya itu kepada generasi muda ke depan. Karena dalam hal upaya pencegahan stunting itu bukan hanya seperti kita membalik telapak tangan bahwa itu sudah itu dampaknya itu bisa dilihat nanti 20 atau 25 tahun ke depan. Olehnya itu sudah harus dipersiapkan mulai dari tingkat remaja sampai ibu hamil dan sebagainya itu, sehingga nanti menghasilkan bayi atau menghasilkan anak-anak itu menjadi lebih sehat dan terhindar atau tercegah dari stunting ini. Kalau Ibu melihat tadi setelah dari pagi hari mengikuti aktivitas penilaian ini Bu, sebenarnya kalau dari penilaian sebagai Ibu Ketua Tim Penilai dari Provinsi melihat apa tindakan atau mungkin kinerja yang dilakukan oleh khususnya Pemda Kabupaten Parigi Motong, poin-poin apa yang dinilai dalam hal ini Bu, sebagai orang kita belum tahu terkait apa yang sebenarnya dinilai dari stunting ini? Memang dalam hal penurunan stunting ini kalau kita melihat sudah beberapa kali kan ini sudah 5 kali penilaian untuk Parigi Motong ini, tapi antusias untuk menjadi yang terbaik itu tentunya ada upaya-upaya di situ. Jadi olehnya itu kami melihat itu dari semua keterlibatan OPD ini tentu berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik. Olehnya itu mereka dari masing-masing sektor itu berupaya untuk meningkatkan kinerja mereka itu dalam hal upaya pencegahan penurunan stunting ini lebih baik. Tapi kalau Ibu melihat dari penanganan stunting, sebenarnya apakah dibutuh peranan masyarakat juga dalam keterlibatan untuk mencegah stunting ini, atau bagaimana? Ya jelas tetap peran serta dari masyarakat itu sangat diperlukan. Olehnya itu ada keterlibatan daripada keluarga. Kita tahu keluarga itu kan merupakan unit terkecil dalam keluarga itu kunci di dalam hal menurunkan angka stunting itu, karena keluarga itu bagaimana dalam hal pola asuhnya, bagaimana menyiapkan makanan yang bergizi kepada anak, kemudian juga didukung dengan sanitasi yang ada, perilaku bersih dan sehat itu. Berarti pentingnya juga keluarga memahami bagaimana cara mencegah stunting juga Ibu ya? Karena memang dari keluarga itulah yang merupakan suatu kunci bagaimana keluarga ini menghasilkan bayi atau anak yang sehat itu tanpa mereka tidak terlibat dalam hal ini. Itu pengetahuannya mereka tetap harus
disampaikan, harus diinformasikan apa yang mereka harus lakukan. Kalau misalnya dia pada saat hamil, apa yang harus dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka, untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan daripada bayi yang ada dalam kandungannya. Karena kita tahu bahwa pertumbuhan otak itu sudah dimulai dari sejak hamil sampai pada dia 2 tahun. Oke, iya, berarti sejak dia hamil sampai di umur 2 tahun. 2 tahun, itu yang dibilang itu 1000 hari kehidupan pertama. Berarti itu 1000 hari kehidupan pertama. Itu. Oke. Tadi Bu sudah wawancara juga beberapa OPD teknis terkait Iya, bagaimana cara menangani stunting di Kabupaten Parigimotong. Setelah Ibu mendengar atau menyimak tadi beberapa penjelasan dari seluruh OPD bahkan dari mitra di luar pemerintah juga, melihat itu semua sebenarnya apa sebenarnya yang dibutuhkan dari kacamata Ibu ini melihat Kabupaten Parigimotong? Apa sebenarnya Kabupaten Parigimotong yang butuhkan terkait dengan penanganan stunting ini, Bu? Yang sebetulnya yang kita melihat ini partisipasi dan peran itu dengan kita melihat sebetulnya fokus kepada penurunan angka stunting ini. Misalnya saya juga tanya tadi dari PU, mereka melakukan suatu aktivitas untuk perbaikan jalan dan sebagainya. Di mana kira-kira letak hubungannya jalan ini dengan stunting itu? Apakah ada korelasinya gitu? Kalau misalnya ini, tapi mereka punya alasan juga. Kalau misalnya jalannya, kalau mereka membutuhkan akses untuk ke pelayanan kesehatan, terus jalannya juga tidak bagus, tentunya juga berpengaruh. Iya, betul sekali. Itu, gitu. Iya, berarti Ibu sudah melihat dari beberapa presentasi ya. Terus Ibu juga besok ada jadwal juga kunjungan langsung ke desa ya. Sebenarnya melihat Kabupaten Parigimotong yang dari tahun ke tahun, sejak tahun 2021 kalau tidak salah itu sudah fokus terkait bagaimana untuk menurunkan angka stunting khususnya di Kabupaten Parigimotong. Melihat semua itu Ibu, sebenarnya apa yang ingin Ibu sampaikan selaku ketua tim penilai dari provinsi Ibu? Jadi kami sebagai tim penilai tentunya berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir kekurangan yang ada di Kabupaten Parigimotong, sehingga misalnya ada kekurangan atau mungkin ada yang tidak sesuai, itu yang perlu kita luruskan agar apa yang mereka lakukan itu tidak bias dan sebagainya. Jadi fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya peningkatan gizi dan dampaknya terhadap penurunan angka stunting yang ada. Karena Parigimotong ini juga kita melihat dari data SSG 2021 ini ada terjadi penurunan sehingga sekitar 4%. Tentunya ini suatu upaya dari pemerintah dan semua komponen yang ada itu berpartisipasi aktif untuk berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan target yang dicapai seminimal mungkin, karena kita dari pusat itu kan diharuskan untuk 2024 nanti ke depan itu 14% penurunan. Jadi itu. Sedangkan di Kabupaten Parigimotong ini masih sekitar 27,4%, untuk tingkat provinsi masih 28,2%. Itu Kalau Ibu melihat Parigimotong kira-kira bagaimana ini? Apakah ada gambaran bisa mencapai target itu atau tidak ini? Menurut Ibu? Ya, kalau kita melihat secara kasat mata itu memang usaha mereka kita tidak pungkiri tentunya ada ke arah ke sana, tapi kan kita melihat ini ada 13 kabupaten kota yang kita harus nilai, tentunya ada kompetitif di dalam itu. Misalnya dari Kabupaten Parigimotong kira-kira apa yang mendorong mereka, inovasi apa yang mereka tawarkan untuk melakukan hal ini. Tentunya ini yang tim ini mencari inovasi-inovasi yang mereka kembangkan secara terus-menerus dan bisa memberikan dampak terhadap penurunan. Berarti besar sekali dampaknya stunting ini Ibu. Berarti semua stakeholder, tidak hanya pemerintah, bagi keluarga pun harus memahami bagaimana itu stunting. Sebelum saya akhiri Bu, terima kasih juga sudah hadir di stand kami. Sebelum saya akhiri podcast kita, mungkin sedikit pesan atau mungkin penyampaian kepada masyarakat khususnya atau mungkin seluruh stakeholder, OPD, di luar OPD juga semua mitra yang terkait dengan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Parigimotong. Mungkin sedikit penyampaian dari Ibu selaku ketua tim penilai percepatan penurunan stunting. Terima kasih. Jadi tentunya untuk semua masyarakat, semua stakeholder yang ada ini dalam hal penurunan ini saling berkolaborasi di dalam hal mengupayakan kegiatan-kegiatan yang positif atau kegiatan-kegiatan tadi sudah banyak bahwa ada komponen-komponen atau ada elemen masyarakat yang dilibatkan dalam hal ini, termasuk juga genre, termasuk juga forum anak untuk mencegah pernikahan anak, karena dampak dari pernikahan anak itu akan menghasilkan juga anak atau bayi-bayi yang stunting yang ada. Itu tentunya harapan kita bagaimana kegiatan yang ada dilaksanakan itu atau upaya yang sudah dilaksanakan sekarang ini tetap ditingkatkan dan tentunya dibuatkan inovasi-inovasi lain yang lebih bervariatif, dan tentunya masyarakat itu juga
selalu diedukasi, karena kalau kita merubah pola pikir masyarakat itu kan bukan hanya satu kali saja, tetapi betul. ini berulang-ulang sehingga mereka bisa tertanam di dalam mindsetnya mereka bahwa memang itu pentingnya di dalam hal upah ini sehingga mendapatkan generasi yang lebih baik. Ya, pada intinya mari kita terus mengingatkan bagaimana bahaya itu stunting. Iya. Oke, terima kasih Ibu Iya, Hasyati iya. sudah hadir di stand kami. Teman-teman Pargi Podcast, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video podcast selanjutnya. Dan saya Roni Saputra bersama Ibu Hasyati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.